Baiklah, untuk berikutnya kita akan mengupas tentang bagaimana kita melakukan sebuah take over diri kita supaya kita bisa seperti Siti Hajar yang melakukan switch on atas otaknya dengan cepat, dia open mind, dia buka cara pandangnya dengan cara pandang yang baru. Lalu kemudian bagaimana cara kita juga switch on dari hati yang tadinya bergejolak lalu berubah menjadi penuh cinta, tentu nggak mudah. Untuk itu kita perlu tahu tentang bagaimana cara mengatasi gejolak jiwa kita supaya kita tahu tentang kebesaran Allah. Berikut ini adalah sebuah gambaran tentang susunan energi dalam tubuh manusia dan ini bisa kita kendalikan ketika kita tahu tentang tahapan-tahapan yang terjadi dalam sistem energi di tubuh kita. Yuk kita lihat share screen berikut ini dan mari sama-sama kita akan melakukan bagaimana cara kita mengendalikan sistem di dalam tubuh kita ini. Lihat ya ayah bunda di tentang bagaimana cara kita melakukan take a break. Yaitu saya sebutnya jeda ya, jeda. Break, berhenti istirahat. Jadi manusia itu seringkali tidak bisa memberikan jeda atas dirinya terhadap hatinya, dia selalu ingin menuntut kerja hati itu terus-terusan bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Padahal yang namanya hati itu punya batasan, dia butuh juga untuk beristirahat. Saya menyebutnya dengan istilah break atau jeda atau istirahat. Atau saya sering juga mengatakan spasi kehidupan. Yaitu hidup itu dikasih jarak, dikasih waktu. Seperti misalkan, kenapa kita perlu jeda? Contoh, seorang ibu bekerja, dia bekerja dari luar, habis pulang dari kantor, dan ketika akan masuk ke dalam rumahnya, seringkali dia tidak melakukan jeda. Jadi ketika itu peran dia menjadi orang kantoran masih nempel di badannya, dan ketika dia masuk pintu rumahnya, maka segera ternyata dia masih memakai jubah kantorannya itulah ya. Akhirnya dia gampang marah, dia emosional kepada anak-anaknya karena dia tidak memberi jeda terlebih dahulu. Hendaklah seorang ibu bekerja ketika dia tadinya berada dalam situasi suasana kantor, begitu mengetuk pintu, maka sebelum dia ketuk pintu itu untuk dibuka, yang dilakukan adalah jeda dulu. Ya Allah, sekarang aku lepaskan diriku dari pekerjaan kantorku dan sekarang aku pulang menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri. Itu namanya take a break, ya, yaitu bagaimana kita mengambil alih diri kita untuk mampu beristirahat dari jeda satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yuk kita lihat ya tentang level energi supaya kita tahu kita tuh dalam situasi seperti apa kolbu kita sebetulnya. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang lelaki yang hendak pulang ke rumahnya naik pesawat terbang. Lalu kemudian dia merasa sudah dapat tempat yang nyaman, dia duduk gitu ya di bangku ruang tunggu gitu dan dia bisa minum kopi yang ada di lounge, dia menikmati semuanya. Tahu-tahu ada pengumuman bahwa ternyata pesawatnya delay 1 jam. Akhirnya dia mencoba menambah untuk menikmati lagi suasana itu supaya dia nggak gelisah selama 1 jam. Tapi rupanya namanya dia sudah kemalaman, lelah, tetap aja lah ya ada perasaan penat. Sampai begitu ada panggilan untuk masuk ke pesawat, boarding, ternyata begitu dia mau duduk, bangku yang sudah dia pesan sebelumnya tiba-tiba sudah diduduki oleh seorang ibu dengan anaknya. Dia katakan, anak saya terpisah, saya maunya gabung, Bapak tukeran deh sama bangku saya. Dan ternyata bangku itu bangku yang gak nyaman, seperti bangku pesawat yang sudah rusak dan dia seperti orang yang tersiksa. Dan dia betul-betul kesel, marah, udah capek, lelah, dan dongkol. Akhirnya rasanya dia pengen lampiaskan kemarahan itu. Tapi apa yang dilakukan? Dia memutuskan untuk melakukan take a break. Aku harus merelaksasi diriku, melakukan intervensi terhadap diriku, bahwa ternyata yang terjadi saat ini adalah aku mengalami energi yang mulai menurun. Nah dia lihat tuh level energi dirinya. Awalnya dia senang, oke, aku nggak masalah, aku senang gitu ya, habis berbuat baik dengan pekerjaan, lalu kemudian
memang sih aku lelah, tapi ternyata kemudian dia mulai marah gitu ya, karena udah ke-delay, ditambah dia juga punya keinginan tidak bisa terpenuhi, turun ke bawah level energi. Lihat gambar di berikut ini, sampai akhirnya dia jadi kayak sedih, dia sampai akhirnya dia sadar, "Wah, kok saya kayaknya makin lama makin ke bawah nih energi saya, mulai menurun." Maka segera dia langsung hentikan, dia segera switch on dirinya untuk naik ke sampai level netralitas. Lihat di gambar itu ada level netralitas. Nah, ada angka-angka energinya. Ini angka energi ini sebetulnya diwakili dengan angka 10 pangkat ya. Jadi 10 pangkat 20 sampai yang pencerahan itu 10 pangkat 700 atau 10 pangkat 1000 ya. Nah, level energi tertinggi itu adalah pencerahan. Orang yang selalu memberi inspirasi, yang menjadi enlightenment bagi orang lain. Dia punya kebahagiaan yang nggak bisa diceritain. Saya sebutnya orang yang ma'rifah lah ya. Kayaknya hidup tuh kayak enjoy-enjoy aja, dinikmatin gitu. Dia ketemu Allah banget gitu. Itu biasa level energi sangat tinggi. Dan level energi yang tinggi kayak gini, ini kekuatan yang mampu mempengaruhi orang di sekitarnya itu dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Bukan cuma keluarganya, tapi sampai ke masyarakatnya, bahkan mungkin ke seluruh dunia. Itu efek dari energi pencerahan. Kita lihat level energi cinta ya. Level energi cinta itu 10 pangkat 500. Jadi ketiga dari yang di atas. Dan ini betul-betul mampu untuk memberikan energi healing kepada orang di sekitar kita. Membuat suasana yang luar biasa. Nah, Ibunda sayang, coba perhatikan energi yang terjadi dalam diri kita. Apakah turun ke bawah? Nah, kalau turun ke bawah itu akan menghasilkan energi yang disebut force. Force itu artinya kekuatan juga, tetapi kekuatan yang di sini adalah kekuatan yang bergeraknya itu serampangan, kecepatan gitu. Kemudian juga seperti sulit dikendalikan. Nah, tapi kalau level energi yang di atas ya, itu menghasilkan power. Artinya sama-sama kekuatan, tetapi power itu dia bisa dikendalikan, bisa diarahkan, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu power. Nah, di sebelah kanan ada tulisan, energi yang di bawah itu hanya akan menghasilkan karakter yang reptilian katanya. Persis kayak reptil. Reptil tuh diam-diam kelihatannya halus tapi matok gitu. Jadi bisa berubah menjadi berperilaku reptil ya. Seperti orang yang diam-diam tapi pengen pengen melukai orang lain. Ada dendam, ada benci gitu. Kayak binatang orang sebut ya. Tapi kalau punya pribadi yang levelnya di atas, maka dia akan punya the wisdom, yaitu punya kemampuan untuk memberikan energi kebahagiaan bagi banyak orang. Saya menyebutnya kebijaksanaan. Ya, energi kebijaksanaan kepada orang di sekitar hingga akhirnya orang di sekitar itu merasa adem ayem. Jadi silahkan Ibunda sayang, Ayah juga tolong diperhatikan level energi kita. Wah, kalau saya udah mulai ketakutan, wah berarti gue mulai turun nih energinya. Cepet-cepet dinaikin sampai ke level netral. Ya udah deh, kita maafin gitu. Oh, mungkin keinginan saya terlalu melampaui batas misalkan. Mungkin saya terlalu perfeksionis, ya udah deh saya terima keadaan. Atau kita lagi marah-marah, ngapain juga marah, orang yang dimarahin juga gak ngerti-ngerti. Pokoknya kita upayakan terus naik sampai akhirnya netral. Kalau udah netral di 10 pangkat 250, maka kita akan jadi pribadi yang terbebas dari segala keterikatan akan segala kesulitan kehidupan. Jadi ini cara kita melakukan take a break. Silahkan dibaca berulang-ulang gambar ini, nanti saya berikan juga dalam bentuk slide-nya, supaya Ibunda dan Ayah bisa meraba-raba ya kondisi kejiwaannya ya, jiwa energi emosi kita tuh kayak lagi apa sih perasaannya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita terus naikin ya, upayakan. Jadi kalau saya tuh seneng main di level cinta aja dulu, level cinta gitu ya, level cinta tuh dibanyakin aja ya, I love you gitu. Pokoknya kalau aku nggak cinta, pokoknya aku cinta terus. Nah, kenapa? Karena itu cepet banget naikin kepada sampai ke level pencerahan loh. Apalagi kalau dai ya, dia kan butuh banget energi pencerahan. Kalau dia nggak punya energi cinta, kerjaannya marah-marah, ya gimana dia mau memberikan sebuah kebahagiaan ya buat orang lain. Jadi yuk sama-sama kita belajar memahami tentang energi ini dan mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan diri kita dengan baik.